Baik, kita akan kembali mencoba menyapa Pak Rasa Mala. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Rasa Mala. Besok Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menghadirkan ahli yang meringankan. Siapa yang akan dihadirkan, Pak? Ya, saya pikir besok kami akan hadirkan masih ahli pidana ya. Nanti kami hadirkan untuk besok. Selain ahli pidana, apakah kemudian ada saksi ahli yang lain? Ada berapa orang yang akan dihadirkan rencananya? Besok baru ahli pidana, kita kan punya kesempatan untuk besok, kemudian tanggal 29 dan tanggal 3. Jadi beberapa ahli yang lain masih kami komunikasikan dan masih kami persiapkan. Saya pikir nanti kita tunggu saja untuk ahli-ahli yang lainnya. Tapi untuk besok kami sudah siapkan dan akan hadir ahli pidana untuk memperkuat keterangan di persidangan sebelumnya ya. Oke, mengenai persidangan sebelumnya, dalam sidang pekan lalu Anda menekankan bahwa Ferdy Sambo ini dalam keadaan emosi pada tanggal 8 Juli. Apakah ini merupakan bagian strategi dari kubu klien Anda? Saya pikir itu bukan strategi, itu kan mengungkap fakta-fakta pada peristiwa tersebut yang terjadi seperti apa, siapa-siapa yang ada dalam peristiwa tersebut, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana keadaan kejiwaan, artinya keadaan situasi pada saat itu yang dialami oleh masing-masing terdakwa pada saat terjadi peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut begitu emosional, seperti apa motif di belakang, sehingga bisa memicu emosi terdakwa. Itu kan yang kemudian diukur, dan kemarin itu melalui keterangan ahli pidana yang menjelaskan kepada kita semua apa perbedaannya antara pembunuhan 338 dengan 340 mort. Itu ada di bagian soal keadaan kejiwaan si pelaku pada saat peristiwa itu terjadi atau pada saat tindak pidana itu terjadi. Dan itu juga kita konfirmasi lewat keterangan dari ahli psikologi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yang itu juga ahli diminta oleh pihak penyidik dari kepolisian yang menerangkan hasil asesmennya pada saat kejadian tersebut. Semua pihak yang ada di dalam, terutama Pak Ferdy Sambo, itu memang dalam keadaan emosional pada saat peristiwa itu terjadi. Kenapa kemudian dari tim kuasa hukum berusaha mengulang fakta bahwa Sambo sedang emosi? Apakah kemudian ini juga bagian dari upaya untuk mengatakan bahwa klien Anda tidak pasti didakwa dengan pasal 340? Ya, kemarin kita juga dengar dari keterangan ahli, ini kan ada perbedaan antara 338 atau kita kenalnya dengan istilah Dotslah dengan mort di 340. Di dalam 340 itu ada kriteria tersendiri karena dia delik berkualifikasi. Berencana, kesengajaan, dengan sebelumnya ada rencana. Bahkan kalau Andi Hamzah dalam bukunya dia menggunakan istilah bukan berencana tapi dengan perenungan, dengan sikap yang sangat tenang ketika melakukan tindakan tersebut. Nah, kriteria satu rencana yang disusun dengan tenang dan dilaksanakan dengan tenang ini kan berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Apakah kemudian si pelaku betul-betul menginsafi semua yang dilakukan itu dan bertindak dalam keadaan yang betul-betul tenang, itu keadaan-keadaan psikologis yang harusnya bisa diuji lewat pembuktian psikologis, dan itu akan membantu hakim untuk mengkonstruksikan keyakinannya dia sesuai dengan ketentuan 183 KUHP. Selanjutnya ke Pak Heri. Pak Heri, bagaimana kemudian kaitannya antara kondisi emosi seorang atau kondisi psikologi seseorang dengan unsur pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP ini? Ya, tentunya dalam hal ini ketika kita bicara pembunuhan berencana kan kemarin sudah panjang lebar dibicarakan ya. Terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, apa ada jeda waktu, ada dalam konteks itu kemampuan untuk berpikir, untuk melakukan atau tidak melakukan. Simplifikasinya demikian Mbak Mega. Tapi dalam konteks yang lain saya rasa pertanyaan ahli itu kan memang dia hanya memberikan pendapat hukum ya. Tapi haruslah fakta-fakta hukum yang disampaikan itu memang berkesesuaian dengan objektivitas yang ada di lapangan. Begitu ya. Nah, karena kalau kita tanya ahli pasti tanggapannya bisa beda-beda sesuai dengan latar belakangnya dia, buku yang dia baca, mazhabnya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau yang memberikan ilustrasi itu memang ingin menargetkan sesuatu. Saya juga kadang diminta jadi ahli dari tingkat penyidikan sampai ke pengadilan, dan juga saya juga lawyer gitu. Jadi saya mengerti dan paham betul arah dari memang kalau dikatakan tidak strategi, memang pasti punya strategi. Tidak mungkin tidak ada strategi untuk mengajukan keterangan ahli itu untuk membuktikan apa. Itu jelas pasti ada.
Mbak Mega. Oke. Maka dalam Baik, konteks ini hakim akan menilai secara jelas nanti mempertimbangkan keterangan ahli mana yang kemudian berkesesuaian dengan fakta sehingga membuat terang benderang perkara pidananya. Karena dasarnya ahli itu dihadirkan adalah tentunya untuk membuat terang benderang perkara pidana demi keadilan dan juga objektivitas. Oke, Pak Dengan Heri, mengenai penetapan keterangan ahli sendiri, hari ini ada ahli yang meringankan bagi Richard Eliezer. Besok dari pihak Verdi Sambo akan menghadirkan saksi ahli yang meringankan juga. Sejauh mana keterangan dari saksi ahli yang meringankan mempengaruhi keyakinan hakim dalam melihat kasus ini ataupun memutus perkara dalam kasus ini? Ya, kalau saya tidak salah pasal 116 ayat 3 KUHP itu kan memang mensinyalir, memberikan juga opsi ya bagi mereka yang menjadi tersangka untuk mengajukan keterangan ahli dalam konteks yang bisa meringankan perbuatan pidana yang dilakukan, yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Itu very clear ada diatur dalam KUHP. Maka kita harus menghormati hal itu bagi para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun bagi penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan terdakwa. Tapi dalam konteks bahwa tadi pertanyaannya, bagaimana hakim kemudian melihat hal ini, tentunya sekali lagi memang tujuan akhirnya nanti hakimlah yang kemudian menentukan ahli mana yang bisa dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim. Nah, untuk memasukkan hal itu, hakim kalau saya menilai begini ya, menjadi hakim tentunya nggak mudah. Hakim itu tentunya sudah memahami bahwa dalam posisi netral, mereka para pihak yang mengajukan ahli itu tadi sekali lagi punya tujuan, ingin menyentuh hati hakim untuk menunjukkan bahwa inilah yang benar versinya dia. Tapi hakim akan melihat mana yang pembenaran, mana yang kebenaran material itu. Maka hakim tidak hanya melihat dari apa yang disampaikan oleh ahli, Mbak. Keterangan ahli hanya 1 dari 5 alat bukti yang ada dalam 184 KUHP. Maka dia akan melihat keterangan saksi lain dan juga fakta-fakta hukum lainnya. Apakah benar demikian? Apakah ilustrasi yang diberikan mendekati hal itu atau tidak? Hakimlah yang tahu. Nuansa kebatinan ini yang sedang kita nilai ya. Tapi tentunya kita berharap hakim akan bijak melihat semuanya karena dalam konteks tadi haknya sudah diberikan semua. Dipenuhi haknya oleh hukum acara, maka hakim tinggal bagaimana melihat tadi apakah objektivitas itu ada, apakah itu berdasarkan memang temuan yang tepat atau ada potongan-potongan teori yang kemudian diajukan tapi itu sebenarnya tidak secara keseluruhan konsep gitu. Oke, baik, kita kembali ke para Samala. Tanggapan dari tim kuasa hukum untuk sejumlah pernyataan yang diberikan oleh saksi ahli meringankan Richard Eliezer. Untuk hari ini diantaranya dari saksi ahli psikologi forensik Reza Indragiri menilai Richard Eliezer ini hanya bertanggung jawab separuh dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Reza menilai Richard memahami segala perbuatannya namun ada tekanan yang membuatnya harus melakukan penembakan. Tanggapannya? Saya pikir kalau di dalam hukum pidana sih sudah jelas ya. Saya tidak mengikuti betul ya keterangan ahli hari ini untuk persidangan Richard ya. Tetapi secara umum di dalam hukum pidana itu pertanggungjawaban pada masing-masing pelaku itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi tidak mungkin para pelaku dalam konstruksi penyertaan, apalagi dakwaannya menggunakan 55 ayat 1 ke 1 ya. Artinya semua pelaku yang didakwakan itu punya kontribusi dan kalau kita lihat dari 5 pelaku, kontribusi yang paling konkret dan paling ketara ada 2. Satu dari si Richard, kemudian Pak FS. Soal perbedaan penafsiran instruksi terhadap Richard ya, yang satu Richard bilang itu tembak, yang satu bilang hajar, Pak FS bilang hajar, itu soal nanti secara material bagaimana hakim menilai ya. Tetapi secara umum dari peristiwa yang terjadi di tanggal 8 tersebut, jelas tidak akan mungkin ada hilangnya nyawa korban, dalam hal ini Joshua, kalau kemudian tidak ada tembakan yang dilakukan oleh Richard. Dan dalam hubungannya kausalitasnya dengan yang lain. Tetapi prinsipnya sekali lagi, tentu makanya dari kemarin kalau penasihat hukum Richard menyampaikan bahwa berharap ada membebaskan Richard dari segala tanggung jawab hukum karena berada di bawah tekanan, saya pikir dalam fakta persidangan dia punya kesempatan sebenarnya untuk mengambil keputusan lain selain daripada melakukan tembakan itu. Karena dia punya waktu 1 jam 23 menit untuk berpikir dengan baik karena dia dianggap sebagai manusia dewasa, individu yang dewasa, cakap secara hukum. Harusnya dia bisa diharapkan punya pertimbangan yang baik sebelum melakukan tindakan yang sangat serius, yaitu melakukan penembakan itu. Gitu, karena berpikirnya di dalam hukum pidana seperti itu. Oke, baik para Samala, kita tunggu jalannya persidangan besok akan seperti apa. Terima kasih para Samala dan juga Pak Heri telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.